Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana bil imani kamilin wa afhamaha bi syara'i'id-din. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Langkung tipayun hayu urang sami-sami panjutkeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Luhur, kasana Allah Nu Maha Ghafur. Tehilap sholawat sinareng salam hayu urang sami-sami panjat limpahkeun ka junjungan urang sadayana kekasihna Allah tercinta putrana Abdullah wa Siti Aminah kakandana tercinta Sayyidah Khadijah wa Siti Aisyah nyaeta habibanna wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina para sahabatna tabiin wa atba tabiina bika urang sadayana nu mana Kanjeng Nabi nu bakal masieun syafaat ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirunan rahimakumullah. Kali ini saya akan membahas mengenai meneladani sikap Rasulullah di zaman milenial. Di zaman milenial ini banyak sekali wabah-wabah yang merusak dan menghancurkan akidah juga keimanan generasi pada masa zaman sekarang ini. Salah satunya yaitu merebaknya virus demam kita atau Korean Pox, yang dimana generasi muda lebih mengidolakan opa-opanya dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Bahkan sudah jelas bahwa kita mencintai Rasulullah akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Kita yang selalu dirindukan oleh Rasulullah bukan opa-opa kita. Kita yang harusnya lebih mencintai Rasulullah ketimbang opa-opa kita. Opa-opa kita tampan, namun mereka operasi plastik. Beda dengan Rasul kita yang ketampanannya murni, makhluk yang paling sempurna. Bahkan Rasulullah lah kekasih tercintanya Allah yang patut kita idolakan. Tidak ada idola selain kepada beliau. Juga selanjutnya yang terjadi pada zaman milenial ini yaitu maraknya isu hoax atau penyebaran gosip yang entah berantah dari mana asalnya, yang diadu dombakan, yang mengakibatkan umat muslim semakin terpecah belahkan karena kafir Quraisy. Allah telah menguji kita bukan dari kesusahan saja, tapi melalui kesenangan pula Allah selalu menguji kita. Lalu, apa yang kita terapkan dalam keteladanan Rasul pada zaman sekarang ini? Yang pertama, kita mampu menerapkan kesabaran yang ada pada diri Rasulullah SAW. Kesabaran Rasulullah banyak sekali dikisahkan dalam sejarah. Ketika Rasul sedang sholat, beliau dilempari oleh kotoran, beliau dilempari oleh batu. Tapi apakah Rasul membalasnya? Apakah Rasul membencinya? Tidak. Rasul selalu bersabar atas orang yang telah menghinanya. Selanjutnya, ketika pengemis buta yang selalu mencaci makinya, yang selalu berkata kasar kepadanya, yang selalu menjelek-jelekannya, padahal Rasul telah dengan kasih sayangnya menyuapi pengemis buta tersebut. Apakah Rasul benci pada orang yang telah mengkata-katainya tersebut? Tidak, bukan. Sampai Rasul meninggal pun Rasul masih selalu rutin akan menyuapi pengemis buta tersebut. Lain halnya dengan yang dikisahkan pada seorang wanita tua yang selalu meludahinya. Ketika datang Rasul, beliau selalu meludahinya. Ketika Rasul berada dimanapun itu, ketika bertemu dengan wanita tua itu selalu meludahinya. Tidak ada kata tidak sering meludahinya. Namun, suatu ketika wanita tua itu jatuh sakit, Rasulullah mendengar kabar bahwa wanita tua itu jatuh sakit. Apa yang dilakukan Rasul? Rasul pergi ke rumah wanita tua itu untuk melihatnya, untuk menengoknya, untuk mendoakannya. Coba kita kaca pada diri kita. Apakah kita bisa seperti Rasul? Kita memang tidak bisa menyamai sikap kita, tidak bisa menyamai akhlak kita sama seperti Rasul. Tapi setidaknya kita sebagai umatnya mampu bisa meneladani apa yang telah Rasul contohkan kepada kita.
Allah pun telah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 200, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang dimana Allah berkata, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Jadi gak ada lagi kata kesabaran itu ada batasnya. Allah pun telah menjelaskan loh dalam Quran surat Ali Imran ini bahwa kita harus terus lagi menguatkan kesabaran kita ini. Di zaman milenial ini sulit sekali mencari orang yang bisa menerapkan rasa sabarnya. Terutama di zaman milenial ini banyak sekali orang-orang yang mampu terprovokasi akan isu-isu hoax. Mereka semua akan selalu mengutamakan hawa nafsunya dibanding kesabarannya karena isu hoax tersebut. Yang selanjutnya, sikap apa sih yang perlu kita terapkan lagi dari keteladanan Rasul, yaitu sikap rasa syukurnya. Perlu kita lihat kembali, Rasulullah SAW hidup dengan serba kesederhanaan. Beliau meskipun sederhana selalu bersyukur kepada Allah. Syukurnya Rasul itu bukan cuma di lisan saja, tapi dari perbuatan. Apa buktinya? Yaitu Rasul seseorang manusia yang sempurna, yang telah Allah jamin akan masuk ke dalam surganya. Namun beliau tetap selalu beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, sang Humairah Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah SAW, bahasa sederhananya seperti ini, ya Rasul, mengapa engkau masih tetap melakukan sholat malam, sholat sunnah, sholat wajib, padahal engkau sesosok makhluk yang Allah jamin bakal bisa menjaga surganya Allah. Kenapa engkau masih terus berzikir? Kenapa engkau masih terus sholat? Padahal Allah telah menjanjikan surga untuk beliau. Lalu apa kata Rasul? Rasul dengan mudahnya menjawab, alangkah lebih baiknya aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadaku dengan cara sholat. Subhanallah, bukan? Percakapan antara Aisyah dan Rasulullah sangat menampar diri kita yang kurang sekali dengan kata syukur. Di zaman milenial ini tentunya syukur sudah tidak lagi ada orang yang mampu menerapkannya. Sedikit sekali orang yang mampu menerapkan rasa syukur. Bahkan ketika mengucapkan Alhamdulillah saja sudah sangat sedikit umat muslim yang mengucapkannya. Mengapa demikian? Umat muslim zaman sekarang ini terlalu dibutakan oleh indahnya dunia, oleh kencamannya dunia yang sangat pedih ini. Sampai lupa pada syariat-syariat apa yang perlu kita lakukan terhadap Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz ta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan Tuhanmu telah memperingatkan kepadamu, jika kamu bersyukur maka akan aku tambah nikmatku kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku maka azabku sangat pedih kepadamu. Allah lah yang berkata, bukan makhluknya. Rasulullah telah mencontohkan kepada kita bahwa hakikat ibadah itu bukan untuk pelunas hutang kita kepada Allah saja, tapi hakikat ibadah untuk meluapkan rasa syukur kita terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Seorang mukmin yang telah mengetahui hakikat ibadah yang sebenarnya seperti ini, bahkan selalu melaksanakan apa yang telah diperintahkan Rasul, akan menjadi perisainya di zaman yang milenial seperti ini. Rasulullah bersabda, Ajaban li amril mu'minin inna amrahu kullahu walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'minin inna asabathu sarra'u syakara faqalna khairal lahu wa in asabathu darra'u sabara faqana khairal lahu. Setiap mukmin itu sangat menakjubkan karena setiap perkaranya itu baik baginya. Namun demikian tidak kecuali pada seorang mukmin sejati yang mana apabila ia mendapat kesenangan maka ia bersyukur, dan apabila ia mendapat kesusahan maka ia akan bersabar. Hadis riwayat Muslim 7692. Generasi muda adalah generasi harapan bangsa, yang dimana akhlakul karimah yang akan menjadi pelindung kita di zaman yang penuh milenial ini.
Mungkin perlu kita sadari dan perlu kita perbaiki dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa seperti Rasul, namun setidaknya keteladanan Rasulullah yang akan menjadikan diri kita untuk terus belajar diterapkan pada zaman milenial ini. Untuk menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah SAW yang mana telah memberikan kita teladan, alangkah lebih baiknya kita menyanjung Nabi Muhammad SAW, mencurahkan isi rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi, salli ala Nabi. Ya Rabbi, ighfir li dhanbi. Sungguh aku cinta pada akhlakku yang sempurna, yang kan memberikan kita syafaat di akhirat kelak. Lisanku tak seindah sufi, akhlakku tak sebaik wali, akalku tak secerdas ahli, tapi ku cinta pada Nabi. Ya Rasul, kami hamba-Mu yang selalu merindukan-Mu, ingin bertemu dengan-Mu walau di dalam mimpiku. Namun menika engkang kula dumugikeun langkung sareng kirangipun nyuwun pangampunten. Mugi-mugi panjenengan sedaya saged mendhet pelajaran ingkang dipun dumugikeun. Kesempurnaan namung kagungan Allah sareng kelepatan menika saking kula piyambak. Ampun mirsani saking sinten ingkang ngendika nanging supados mirengken napa dipun dumugikeun. Cekap semanten kemawon saking kula nyuwun pangampunten segala kelepatan kula sareng kekirangan kula. Matur sembah nuwun. Ungdur maqala wala tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.